Kurasa hari sudah pagi, terlihat semburat sinar matahari pagi memasuki area parkir rumah ini. Rumah, bukannya aku ada di area parkir gor badminton? Aku mengucek mata ini tak percaya. Berarti aku sudah berpindah tempat? Kapan? Kubuka mata pelan dan melihat kanan kiri serta memastikan diri ini yang masih tetap duduk di jok depan. Semalam ketika bangun aku lapar dan mencari makanan. Pindah ke jok depan dan berhasil menemukan roti yang masih tersisa di atas kemudi. Setelah mengganjal perut aku tertidur kembali. Suara berisik datang dari arah rumah. Derap langkah kaki terdengar mendekat, di belakangnya terdengar suara kaki yang sedang mengejar sambil berlari. Aku buru-buru asal memakai kerudung bergoku, dan begitu pintu dibuka, tolong. Kakak, ada hantu. Hantu? Di mana ada hantu? Pintu dibanting kembali setelah aku sempurna memakai kerudungku. Sempurna? Tentu saja sempurna, tapi dengan wajah yang tak berbentuk karena abis menangis semalaman. Pintu sebelah kemudi terbuka dan seorang lelaki menatapku dengan bingung dan sorot mata yang sangat marah. Maaf, lirihku, aku langsung menunduk karena takut menatapnya. Banyak sekali pertanyaan darinya, aku bingung hendak menjawabnya, namun ketika akan berucap dia sudah tidak di tempatnya semula. Aku kaget begitu pintu di sampingku dibuka dengan kasar. Terlihat seorang wanita Mimi look anak SMA dan seketika melepaskan rangkulannya ketika melihatku. Ibu tersebut mengira bahwa aku pacar lelaki itu. Aku menatapnya sekali lagi. Amit-amit aku jadi pacarnya? Enak saja. Kukira usianya tidak jauh beda dengan Om Herman. Ya, Om Herman berusia 30 tahunan sedang aku masih 18 tahun. Ngeri pacaran sama om-om. Itu enggak akan terjadi. Aku tidak mendengar perdebatan antara ibu dan anak tersebut hingga dia menunjukku dengan wajah yang sangat marah. Si ibu langsung merangkulku untuk menenangkan diri ini, padahal aku tidak kenapa-napa. Aku berdiri menunduk, kadang meliriknya ketika kami masih berdiri dengan canggung di tempat parkir. Kami ditinggal setelah si ibu dan adiknya masuk ke dalam mobil. Aku mengikutinya ke dalam rumah ketika dari dalam seseorang memanggil lelaki itu. Betapa terkejutnya aku ketika melihat ke layar TV. Di sana reporter sedang menyiarkan tentang berpulangnya papa. Terlihat semua, Mike, sedang sibuk berberes, namun tidak terlihat Mama, Om Herman, dan Dr. Daryl. Aku sangat sedih sekali sampai-sampai si bapak bertanya kepadaku, aku tidak mendengarnya dan dia mengulanginya lagi. Nah, masa, ya? Nur, ya nama saya Nur, aku berbohong, aku harus menyembunyikan identitasku, itulah yang terpikirkan saat ini. Kita akan menghadiri pemakaman Atar Yafiq Salam. Papa ganti baju dulu ke atas. Kamu di sini saja, perintah si bapak kepada lelaki itu lalu berjalan ke lantai atas. Aku yang sejak tadi menahan air mata akhirnya luruh juga ke pipi. Papaku Atar Yafiq Salam telah berpulang karena ulah mereka bertiga. Sedih masih meliputi hatiku, aku berjalan ke tempat lain mencari wastafel untuk membasuh wajah ini. Dan rasanya tenggorokanku terasa haus, aku menuju dapur dan mengambil gelas. Ketika membuka lemari es, suara lelaki itu kencang meneriakiku. Aku kaget dan berbalik. Aku berjalan ke depan dengan memegang gelas di tangan, di depan dada, tapi om itu malah melangkah ke arahku. Aku melangkah ke kiri, dia mengikuti, melangkah ke kanan, dia juga mengikuti. Dia menghalangiku. Aku ketakutan. Mau apa sebenarnya dia? Kakiku refleks mundur ke belakang, kukira dia akan berhenti namun ternyata dia malah maju hingga punggungku terbentur lemari es. Mau apa dia? Kenapa wajahnya mendekat ke arahku? Aku ketakutan. Tiba-tiba ada sinar cahaya yang terlihat oleh mata ini, wajah laki-laki itu terlihat bercahaya. Aku yang tadinya takut menjadi terpanah. Ya terpanah, kata-kata itu yang tepat untuk gambaran hatiku yang sekarang. Dia tersenyum dan aku, entahlah mataku terpejam dengan sendirinya. Apa yang kuinginkan? Apa yang kupikirkan? Minggir. Aku terdiam ketika gelas di tanganku sudah berpindah tangan dan tubuhku didorong ke samping. Aku mau minum. Oh alah, dia mau minum. Kukira mau menci. Aku langsung menutup mulut ini. Dasar Noura Safia Salam, apa coba yang ada di otakmu? Katanya dia om-om yang enggak bakal kamu jatuh cinta padanya. Ternyata kini, hanya begitu saja hatimu sudah goyah. Aku menggetok kecil kepalaku sendiri dengan tetap melihat ke arah punggung lelaki yang dipanggil Isam itu. Apa lo lihat-lihat? Dia menuang air dari botol ke gelas lalu duduk dan meminumnya tanpa memperdulikanku. Aku meneguk selaiva karena memang dari semalam aku kehausan. Kuharap kau pergi dari rumah ini. Ketika mama datang bilang ke beliau bahwa kita tidak ada hubungan apapun.
Mengerti, aku mengangguk dan menunduk. Oh iya, bagaimana bisa kau ada di dalam mobilku? Dia menuang kembali air di botol ke gelasnya. Aku melirik ke arah gelas berharap gelas itu diserahkan kepadaku, namun sia-sia saja dia menenggaknya kembali. Botol kosong, gelas kosong, air sudah habis dan aku kehausan. Itu, pintu mobilmu terbuka dan aku, Bersem, masuk ke dalamnya. Ketika mau keluar pintu sudah terkunci. Bagaimana bisa, kau ada di dalam ketika aku pulang? Kau tidak tahu, aku menggaruk kepalaku yang tidak gatal, aku ketiduran. Dia menelisik ke arahku, kepala, dan berakhir di ujung kaki. Dia berdeci sambil bergumam pelan, aku tidak mendengarnya. Isam, ayo berangkat, si bapak mengagetkan kami berdua, Bi Entin, sini. Seorang maid yang berumur mendekat dari arah dapur. Iya pak, ajak makan Nur, temanin dia sampai ibu pulang, kami mau berangkat. Baik pak, jawab si Bibi. Selepas kepergian mereka aku permisi minta minum ke si Bibi. Kami berkenalan. Ternyata namanya Bi Atin tapi sama keluarga ini sudah biasa dipanggil Bi Entin. Bi Entin sudah lama ikut keluarga mereka dan kebagian-bagian memasak. Aku yang masih penasaran dengan berita mengenai papa, mencoba untuk menyalakan TV di ruang tengah. Tadi sudah meminta izin si Bibi. Dia bilang boleh tapi jangan lama-lama, takut si Om Isam pulang dan marah-marah. Tangan ini mengepal ketika reporter mewawancarai Mama. Mama mengeluarkan air mata buayanya. Dia terisak menangis sambil membawa tisu untuk mengelap hidungnya. Dasar wanita berkepala dua, tangan ini mengepal erat. Dengan memakai baju berduka, dia bisa mengelabui semua orang. Kamu sudah makan? Aku menoleh ke arah sumber suara, tangan ini refleks memencet remote dan mematikan TV-nya. Maaf ibu, aku mengangguk kecil, menghormat kepadanya. Si ibu duduk di sofa di sampingku. Tidak apa-apa, sudah makan? Aku mengangguk kembali, namamu Nur? Kamu bukan pacarnya Isam? Aku menggeleng, berarti kamu harus menjadi istrinya Isam, dia anakku dan sudah waktunya menikah. Baru kali ini aku lihat dia bawa wanita ke rumah ini. Tapi bu, sudahlah, ikuti saja permintaanku. Aku memang tidak mengenalmu, kamu belum mandikan? Aku mengangguk. Memang selama itu, hampir 3 jam, aku hanya membantu Bi Entin di dapur. Setelah selesai aku lihat TV dan Bi Entin istirahat. Sini, si ibu yang ingin kupanggil dengan Mama Zara itu menarik tanganku ke atas, aku terpaksa mengikutinya. Ternyata aku dibawa ke kamar anak wanitanya dan menyuruhku masuk ke dalam kamar mandi setelah memberikan handuk bersih kepadaku. Kurasakan air hangat mengguyur badan ini, rasanya badan menjadi segar. Selesai mandi aku lilitkan handuk ini dan membuka pintu kamar mandi. Mata ini kelingukan mencari Ibu Zara. Terlihat dia tersenyum duduk di tepi ranjang sambil melambaikan tangannya kepadaku. Kulirik pintu kamar, setelah kupastikan masih tertutup aku keluar mendekati Bu Zara dengan malu-malu. Kamu seusia Amira Saima, anak mama yang tadi pagi. Dia kelas 11 sebentar lagi naik kelas 12. Ukuran bajunya sepertinya tidak jauh beda dengan Nur. Aku diam saja menatapnya memilihkan baju yang sudah berada di atas tempat tidur. Aku memang masih kelas 12 dan sebentar lagi wisuda, perpisahan beberapa hari lagi digelar di Smaku. Ini cocok denganmu, sekarang aku lebih yakin bahwa kamu bukan dari kalangan bawah. Badanmu putih banget, sepertinya kamu melakukan perawatan tubuh secara teratur. Aku hanya menunduk ketika Ibu Zara menebak dengan benar. Akhirnya kami berbincang di kamar Amira. Aku senang Ibu Zara begitu welcome padaku meskipun beliau baru mengenalku. Aku merasakan kasih sayang seorang ibu. Aku mengingat ibu kandungku Mama Alia ketika saat aku kecil. Hampir saja aku menitikkan air mata, untungnya segera kuusap dengan jari sebelum Ibu Zara melihatnya. Ya sudahlah kalau begitu. Yang penting sekarang Mama minta kamu mau jadi menantuku. Aku hampir saja membulatkan netra ini mendengar ucapannya tersebut. Dia masih saja memintaku, padahal anaknya jelas-jelas tidak menyukaiku. Tapi entah mengapa yang berada di dalam sini terasa senang dan menyetujuinya. Ngarep menjadi menantunya. Entah kenapa tiba-tiba Ibu Zara meninggalkanku sendirian di sini dengan tergesa-gesa. Apakah biar aku istirahat? Baru saja rebahan dan mata akan terpejam, beliau masuk dengan membawa box di tangannya. Aku punya ide Nur, aku hanya bisa memperhatikan dan mengikuti semua perintahnya. Kini wajahku sudah di-makeover olehnya. Hasilnya wajahku sudah tidak berantakan lagi dan kelihatan wah. Bersinar cantik. Tunggu, beliau mundur beberapa langkah dengan mengetuk-etukan jari ke bibirnya, aha. Aku tahu baju Amira yang cocok denganmu. Beliau langsung menuju lemari dan mengambilnya lalu menyuruhku berganti.
Aku malu-malu keluar dari ruang ganti dengan menundukkan wajahku. Sempurna, beliau menjentikkan jarinya dengan wajah yang sumringah, kini tinggal pasang himarnya. Aku duduk kembali di depan meja rias, tangan Ibu Zara cekatan memasang himarnya. Aku hanya melirik ke cermin. Ah, benar-benar aku terlihat anggun dan tidak terlihat seperti anak kecil lagi dengan baju tidurnya tanpa sandal. Dalam hati aku tersenyum senang. Kelar, foto berdua lebih dahulu ya. Akhirnya foto selfie pun terjadi. Setelahnya kita turun ke bawah, Ibu Zara mengajakku turun ke lantai 1 dan duduk di ruang tengah. Tak berapa lama terdengar deru mobil berhenti dan suara orang mengobrol, tepatnya dua lelaki mengobrol masuk ke dalam rumah. Ibu Zara mengecilkan volume TV ketika mendengar salam dan menjawabnya. Aku pun ikut menjawabnya. Entah kenapa netra ini tak lepas melihat ke Om Isam. Isam, dia salim ke mamanya dan mata kami bertemu, dia menatapku tak berkedip. Kami saling menatap. Apa dia tertarik kepadaku? Kenapa tatapannya seperti itu? Bersambung.